itu Tuhan saya. Makanya dari situ saya mulai meyakini agama Islam dan meminta bantuan teman saya untuk bantu saya syahadat, tolong cariin tempatnya. Pada saya ingin syahadat bulan Desember 2018. Kebetulan saya ngomongnya itu awal Desember, itu saya berbicara, saya minta tolong dibantu syahadat di bulan Desember ini juga. Nah, seperti itu. Ketika saya memeluk agama Islam, saya diam-diam dulu sama keluarga saya, tidak berbicara sama siapapun. Ketika saya sudah memeluk agama Islam, saya juga dibelikan sajadah, mukena, kerudungan sama teman saya tersebut. Sampai akhirnya saya terus ngaji, dan ini salah satu masjid ini tempat ngajinya saya sama teman saya pada waktu itu. Saya berbicara sama keluarga saya bahwasanya mau ke tempat ibadah, mau ke baktian, tapi ya kebaktian saya di masjid ini. Saya tidak berbohong karena saya bilangnya adalah kebaktian, saya ingin ibadah. Ya betul, saya di sini ibadah. Pada waktu itu kebetulan sudah mendekati waktu kelulusan dan saya masih menutupi hal tersebut kan. Nah, ketika perpisahan kelas 12 SMK, saya sudah terbuka sama teman-teman saya bahwasanya saya sudah memeluk agama Islam. Dan ketika itu sholat maghrib di rest area, karena kita mau ke Jogja pada saat itu saya ikut sama ibu guru yang kebetulan beragama Islam juga. Saya bilang, "Bu, saya mau ikut sholat." Saya dipertanyakan banyak sekali oleh teman-teman saya, "Kok bisa masuk Islam? Kan mau jadi bikuni. Kok bisa sih? Emang ada apa dengan Islam? Emang Islam itu bagaimana? Kok bisa sih?" Gitu. Masih banyak keanehan yang ada di dalam diri saya menurut teman-teman saya ya. Karena teman saya taunya Erni sering ikut pabaja, Erni cita-citanya mau jadi bikuni loh, mau ditahbis sama Bante Sri Panyawaro. Dan kebetulan dalam agamanya juga selalu kewihara. Kok bisa masuk Islam? Itu yang selalu dipertanyakan oleh teman-teman saya. Pada saat itu sudah sampai di Jogja, kita lagi di toko oleh-oleh, kebetulan lagi sholat zuhur, saya ikut juga sholat zuhur. Dan ternyata guru agama yang dekat juga dengan saya melihat, teman saya yang dekat sama saya juga melihat. Akhirnya diceritakanlah semuanya bahwasanya Erni itu sudah masuk Islam. Nah, ketika saya pulang dari perpisahan, saya sholat seperti biasa di rumah, masih nyumput-nyumput, mukenanya saya taruh di lemari. Saya mau tidur siang, mukenanya langsung dibanting oleh kakek saya. Kenapa kok bisa masuk Islam? Kenapa kok dicuci ya otaknya ya? Seperti itu. Kok bisa ada yang cuci otaknya? Pokoknya semuanya dipanggilin, semuanya keluarga saya disuruh kumpul untuk, "Erni kenapa? Kan mau jadi bikuni, kan sering ikut pabaja. Kenapa kok bisa masuk Islam?" Nah, pada waktu itu juga guru agama saya juga chat saya lewat DM Instagram pada waktu itu, karena kan kebetulan kita nggak ada nomornya, beliau juga tidak punya nomor saya. Akhirnya beliau chat saya di DM Instagram mengatakan bahwa saya tidak berbakti kepada kedua orang tua saya dan saya tidak boleh mengatakan bahwa orang tua saya atau keluarga saya itu kafir, padahal kata kafir itu tidak seburuk yang mereka bayangkan. Kafir tersebut adalah dari kata kufar yang artinya tertutup, hatinya masih tertutup, terhalangi untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Itu maksud kata kafir yang saya sudah pelajari di buku atau referensi atau di Google pada waktu itu. Dari keluarga juga sebelumnya ketika sudah ketahuan seperti itu, sebelum perpisahan juga saya sudah berbicara kepada adik mama saya bahwasanya pengen memeluk agama Islam karena sudah yakin dan mantap untuk memeluk agama Islam. Terus ditanya juga, "Kok kenapa? Kok bisa memeluk agama Islam?" Seperti itu. Sampai akhirnya dan ternyata ketika saya merasa bahwasanya adik mama saya adalah seseorang yang tepat untuk saya bicarakan, ternyata
ia tidak bisa menyimpan rahasia pada saat itu, dan akhirnya itu bocor ke kakek saya, ke kakak mama saya, akhirnya ke mama saya dimusuhin sekeluarga akhirnya karena ketahuan untuk memeluk agama Islam pada saat itu. Dan pada waktu itu kenapa saya bilang ingin memeluk agama Islam padahal saya sudah memeluk agama Islam, karena biar supaya nggak ketahuan aja dulu responnya seperti apa ketika ingin memeluk agama Islam. Kalau kata kakek saya, boleh pindah agama ke Kristen, ke Islam jangan. Nah seperti itu kalau kata kakek saya, nggak apa-apa pindah agama ke Kristen juga nggak apa-apa, yang penting jangan ke Islam ya. Dan sebenarnya ketika saya kebetulan dekat dengan beberapa biksu atau yang sering kita sebut itu bante. Ada beberapa bante yang saya dekat sekali dengan mereka semua, dan saya pernah bercerita juga kepada bante ketika saya sudah lulus SMK, saya ingin ditahbiskan, bantu saya ya untuk ditahbiskan oleh Bante Sri Panyawaro. Ah, masa kamu jadi bikuni nanti juga ujung-ujungnya masuk Islam? Nah seperti itu bantenya ngomong. Dan alhamdulillah itu menjadi doa dan menjadi hidayah untuk saya bisa memeluk agama Islam. Terus dari keluarga saya juga, saya bilang sama adik mama saya dulu ketika saya masih SMK pengen jadi bikuni, nanti juga ujung-ujungnya masuk Islam. Padahal saya pada saat itu masih belum menceritakan kalau saya ingin memeluk agama Islam. Pada udah benar-benar ketahuan banget deh saya masuk Islam, mukenanya. Saya ketahuan itu gara-gara saya sholat duha pada saat itu. Saya kan selalu mengunci pintu. Saya selalu bilang ke kakek saya kan manggilnya engkong ya, Kong, mau kerjain tugas dulu ya, mau buka laptop dulu ya. Tapi sebenarnya adalah saya sholat dulu, dan kebetulan ternyata engkong saya ada di luar, engkong saya mengintip di jendela. Akhirnya ketahuan deh saya lagi sholat duha. Akhirnya engkong saya lemes banget, kakek saya lemes banget, akhirnya tidur siang, dibanting mukenanya. Dari situ saya dibilang dicuci otaknya. Akhirnya saya memutuskan untuk telepon Kohani, telepon juga ke Cimelisa, Ci ini di rumah udah ketahuan masuk Islam, dibilang dicuci otaknya. Akhirnya saya keluar dari rumah diam-diam, akhirnya saya dibawa sama Kohani itu ke pondok pesantren di Mahabatul Quran di Cilengsi, punyanya Ustadz Fuad sama Ustazah Dalila pada waktu itu. Mereka berdua juga sangat membantu saya untuk belajar agama Islam, karena saya kan sudah belajar Iqro 3, jadi di pondok pesantren tinggal dilanjutin Iqro 4. Terus Kohani juga sangat membantu saya pada saat itu, dari finansialnya segala macamnya saya dilengkapi semuanya, dari Ustadz dan Ustazah juga, santriwatinya juga sangat membantu saya pada saat itu. Jadi saya nggak sendirian di situ, saya dibantu sama teman-teman yang lain yang ada di pondok tersebut untuk belajar Iqro-nya. Kalau Ustazahnya nggak bisa, ada halangan untuk mengajari, jadi dibantu sama teman-teman santriwatinya pada saat itu. Selanjutnya sampai sekarang pun saya masih terus belajar agama Islam, dan saya juga kebetulan mengambil jurusan perbandingan agama kan di UIN Jakarta, dan itu kebetulan yang sangat menguras pikiran dan tenaga sekali ketika kita berpikir, loh kok bisa gini ya. Dan ketika ada hal-hal yang membuat keganjalan atau aneh, ketika saya pulang kuliah saya selalu menanyakan hal tersebut, atau saya rekam ketika dosen tersebut berbicara. Kalau untuk dengan keluarga, untuk sekarang alhamdulillah baik, alhamdulillah. Hari ini juga kita mau ke tempat keluarga saya yang kebetulan besok merayakan Imlek. Jadi saya ingin bersilaturahmi ke sana untuk berkunjung dan bertemu, ngobrol sama keluarga semua, karena kan di sana kumpul-kumpul juga semua keluarga. Ya seperti dulu lagi, bersenda gurau lagi, bercanda lagi, ngobrol seru lagi. Jadi seperti ini ya teman-teman. Dulu ketika saya belum memeluk agama Islam, pakaian saya sangat luar biasa sekali. Kemana-mana kelihatan, bahkan paha, baju, daleman, maksudnya ini daleman dada itu bisa kelihatan. Ya semau saya pakai baju. Ketika saya sudah memeluk agama Islam, ketika
wanita berpakaian sudah diatur dalam agama Islam bahwasannya wanita tersebut harus menutup auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang hanya boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Ketika saya di pondok pun, saya kaget sekali teman-teman saya ketika di pondok. Itu mereka ada beberapa yang pakai cadaran atau nikob, dan saya masih merasakan ya seperti itu, gambaran-gambaran seperti itu. Walaupun ada satu atau dua yang memakai nikob, saya masih aduh gimana ya. Jadi sampai akhirnya mulailah belajar di pondok tersebut, di Mahabatul Quran, untuk diajarin juga caranya menutup aurat, diajarin juga cara berpakaian yang baik dan benar. Dan kebetulan gamis juga itu diberikan sama hijab Alila sama Ko Felix, diberikan gamis 3 gamis pada waktu itu. Alhamdulillah sekali, karena kan kebetulan saya masih belum punya gamis pada saat itu. Dan sebenarnya banyak sekali yang ingin mengirimkan gamis karena keterbatasan kita di pondok ya. Jadi saya juga nggak bisa mengambilnya. Kohani juga yang sangat super sibuk sekali, akhirnya juga belum bisa mengantarkan gamis tersebut. Tapi alhamdulillah, terima kasih pada waktu itu untuk orang-orang yang baik banget, mau nganterin gamisnya, mau kirimin gamisnya. Sampai sekarang masih ada, alhamdulillah, masih saya jaga. Untuk Ustadz Felix, Ummu Alila juga terima kasih banget, waktu itu udah diberikan gamisnya untuk saya, dianterin, dikirim pakai paket lewat Kohani pada waktu itu. Ketika saya sudah masuk Islam, saya kaget dong, karena yang diajarkan di pondok itu kan menutup aurat, pakai baju gamis. Maksudnya yang enggak ini juga sih, maksudnya yang penting kan menutup aurat, yang enggak boleh, yang boleh tampak, maksudnya yang boleh tampak kan hanya telapak tangan dan wajah saja. Dan untuk akhir-akhir ini saya kaget melihat teman-teman saya yang kebetulan juga beragama Islam, ketika pasang story di WhatsApp atau Instagram, memang kesehariannya pakai hijab, tapi ketika pasang story WhatsApp atau story Instagram, kok lepas hijabnya ya? Kok bisa lepas hijabnya? Kan biasanya ngelihat itu pakai kerudungan, pakai hijabnya. Kenapa nggak pakai hijab? Dan itu juga selalu menjadi pertanyaan untuk saya. Kenapa ya kok bisa sih umat Islam itu seperti itu ya? Padahal kan umat Islam itu, di agama Islam itu udah lengkap banget, diajarin segala macamnya itu ada. Untuk kita tidur, untuk kita masuk ke kamar mandi, itu ada doanya juga. Itu salah satu doa kamar mandi yang bikin hati saya tersentuh untuk masuk Islam juga. Salah satu sebabnya juga itu karena doa masuk kamar mandi, karena di agama saya yang terdahulu itu tidak ada sama sekali doa untuk masuk kamar mandi. Hanya di Islam saja yang saya tahu untuk doa masuk ke kamar mandi. Terus doa makan juga diajarin, karena dulu di agama saya yang di agama Buddha, yang saya ketahui ya, yang saya ketahui itu tidak ada doanya. Apa ya mau doanya, mau bingung mau doa apa ya. Nah seperti itu. Nah baik teman-teman, selanjutnya kita sebagai umat Islam, terutama muslimah, seharusnya kita berbangga diri terhadap agama yang kita punya. Kita punya Allah, kita dikenalkan oleh nabi-nabinya yang sangat luar biasa sekali, kitab-kitabnya yang banyak menyajikan ilmu yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah seharusnya kita juga menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, dijelaskan kembali oleh Nabi Muhammad. Dan sudah seharusnya juga kan kita yang belum bisa menutup aurat, kita bisa kembali untuk menutup aurat, karena itu adalah sudah kewajiban sebagai seorang muslimah. Nah teman-teman, dan agama Islam adalah menurut saya agama yang sangat luar biasa sekali, dan saya beruntung untuk mendapatkan hidayah yang diberikan oleh Allah. Karena enggak semua orang itu dikasih hidayah sama Allah. Jarang sekali, enggak banyak yang Allah kasih hidayah. Ya walaupun ada yang Allah kasih hidayah, tapi belum tentu semuanya Allah kasih hidayah. Cuma orang yang berpikir, kadang orang yang sudah berpikir saja belum tentu Allah kasih hidayah.
Nah, untuk teman-teman yang sudah muslim dari kecil atau sejak kecil, sudah seharusnya kalian semua beruntung dengan agama kalian. Tidak usah membanggakan agama lain. Karena saya pernah mendengar bahwasanya teman saya yang beragama Islam membanggakan agama orang lain. Padahal seharusnya kita yang harus berbangga diri dengan agama kita sendiri. Padahal agama kita itu sudah menyajikan banyak ilmu, menyajikan banyak kesempatan yang luar biasa sekali untuk kita, untuk mengkaji, untuk mempelajari semuanya yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Karena semuanya yang di dalam ayat tersebut atau kitab tersebut sangat banyak sekali yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan teman-teman, satu lagi, ketika kita mempelajari segala sesuatu, kita tidak bisa mengatakan bahwasanya itu nggak apa-apa, nggak lama, nggak apa-apa, cepet. Nggak bisa teman-teman. Kita harus mempelajarinya itu dengan tuntas. Kita nggak bisa bilang tersebut lama, cepat, tidak bisa. Tapi kita itu harus mempelajarinya dengan tuntas. Karena apa? Karena kita selalu belajar. Kita selalu belajar dalam kesehariannya kita, pastinya kita belajar. Walaupun tanpa sadar kita itu punya guru teman-teman, entah dari tutor YouTube, entah dari Google, itu adalah guru kita, ustadz kita. Sebenarnya ustadz atau ustazah itu enggak identik dengan agama, tapi arti yang aslinya adalah orang yang mau memberikan ilmunya ketika kita membutuhkan ilmu tersebut. Ketika kita ingin mencari ilmu tersebut dan mereka semua mau memberikan ilmunya kepada kita dengan ikhlas. Nggak mungkin kan ketika kita belajar ingin membuat bakso sama profesor yang sudah lulusan S3, pasti kita mencarinya sama tukang bakso yang mau mengajari kita. Itu adalah ustadz kita, guru kita, tutor kita. Jadi ketika kita belajar itu harus sampai tuntas teman-teman. Nggak bisa kita bilang harus lama, harus cepat, tidak bisa. Karena kita kembali lagi tadi ketika saya mempelajari buku Keajaiban Hati Muhammad Al-Fatih, nggak bisa cuma sehari dua hari, tapi harus sampai tuntas. Karena kita apa? Karena kita harus cari dulu referensinya dari mana. Orang penulis tersebut mengatakan seperti ini, itu referensinya dari mana teman-teman, seperti itu. Dan salah satu yang mengena kepada hati saya beberapa saat ini, beberapa waktu lalu, saya membaca buku Sejenak Menepi Hari. Kebetulan itu buku dibelikan oleh suami saya. Buku tersebut karya Sohibul Ulum, nama pengarangnya. Beliau mengatakan di situ bahwasannya kekayaan yang orang miliki itu bukan kaya harta atau benda, tapi sebenarnya kaya yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa. Seberapa kaya Umar bin Khattab kala menjabat sebagai seorang pemimpin di kota Mekah, apakah beliau menggunakan harta tersebut, menggunakan kekuasaannya tersebut untuk berhura-hura atau foya-foya? Tidak teman-teman. Seberapa kaya Abu Bakar dan Utsman bin Affan, tapi ia tidak memuaskan keinginan duniawinya, tidak mereka lakukan. Dan seberapa kaya Ali bin Abi Thalib, ia memiliki lisan yang lembut, tutur kata yang bagus sehingga mudah dimengerti oleh orang yang mendengarkan kata-katanya tersebut. Jadi sebenarnya teman-teman, kesederhanaan itu bukan berarti kita miskin, melainkan kesederhanaan kita dalam berpakaian, kesederhanaan kita dalam memiliki kendaraan, kesederhanaan kita memiliki tempat tinggal. Jadi kesederhanaan yang hakiki itu adalah kesederhanaan akan kaya akan jiwa teman-teman. Mungkin seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini untuk diri saya, untuk bisa bercerita kepada kalian semua. Mohon maaf atas segala kesalahan atau ucapan yang tidak baik. Sesungguhnya hal-hal yang tidak baik itu datangnya dari saya dan kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.